Advokat Indonesia setia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kepada narasumber kita hari ini, Bapak Taufik Hidayat, SHMH. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat Mas Arif. Baik, selamat bergabung juga kepada Bapak Ibu peserta acara Legal Update episode 21 pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Arif Erawan yang akan menjadi moderator pada Legal Update pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke acara inti Legal Update yaitu penyampaian materi, saya akan membacakan beberapa peraturan. Yang pertama, untuk menjaga kelancaran jalannya acara, maka selama pemaparan, voice picture harap dimatikan. Yang kedua, untuk pertanyaan dari para peserta, akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi oleh narasumber. Bapak Ibu dapat melakukan raise hand terlebih dahulu dan silakan berbicara ketika dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, untuk mendapatkan sertifikat dan materi, peserta wajib mengisi Google Form yang akan diberikan di akhir acara dan akan dikirimkan paling lambat 7 hari kerja. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan CV singkat dari narasumber kita hari ini, Bapak Taufik Hidayat SHMH. Beliau lahir di Klaten pada tanggal 26 Juni 1982. Beliau berprofesi sebagai advokat. Beliau juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor dan menjabat sebagai sekretaris LBH Ansor Jawa Tengah, dan di pengurus DPP Ikadin. Beliau tergabung di bidang pembelaan profesi DPP Ikadin. Bapak Ibu peserta Legal Update, tema Legal Update pada hari ini yaitu LBH Ikadin, Kawa Chandra di Muka Penempaan Advokat Pejuang. Langsung saja kepada Bapak Taufik, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Arif yang masih semangat di jam-jam merawan bulan puasa Siap. ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, saya mengucapkan kepada rekan-rekan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga rekan-rekan senantiasa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Dan terkhusus buat saudara-saudara kami, rekan-rekan kami Nasrani, selamat merayakan Jumat Agung kenaikan Isa Al-Masih. Baik, Mas Arif tadi sudah menyampaikan di pembukaan Legal Update yang ke-21, ya kan? Kan kami sampaikan yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Dr. Magdir Ismail dan juga khususnya Bapak Sekjen Dr. Rashid Ridho SHMH yang telah meminta kepada kami untuk menjadi pemateri narasumber pada Legal Update yang ke-21 ini dengan materi ke-LBH-an tentang Lembaga Bantuan Hukum. Pak Sekjen, Bang Rashid Ridho, ketika itu, Mas Taufik, kan lama udah aktif berkecimpung di LBH Ansor. Siap, Bang, perintah. Inilah, isi Legal Update ya, ngomong soal LBH. Oh siap Bang, laksanakan. Oleh sebab itu, makanya pada kesempatan siang hari ini
kami membawakan materi sesuai dengan bidang yang kami tekuni selama ini. Nah, kita akan banyak ngomong soal Lembaga Bantuan Hukum IKADIN. Kalau legal upgrade session 20 kemarin, Bang Pentapan turun dari Lampung berbicara tentang BHS, Bantuan Hukum Struktural. Kalau yang session 21 ini, saya akan lebih berbicara tentang organisasi bantuan hukum. Baik, next. Sarip. Terus terang saja, ini materinya saya terinspirasi dari seorang founder IKADIN. Tentu rekan-rekan tidak asing lagi. Kawah Condro Dimuko, penempat advokat pejuang, kami mengidolakan dan terinspirasi pada Bang Buyung. Kalau rekan-rekan senior-senior di Jakarta itu di BPP memanggil beliau Adnan Buyung Nasution. Baik, lanjut. Baik, kita akan ngomong soal sejarah dulu ya, rekan-rekan. Sejarah LBH, ya kan? Sejarah LBH tentu bukan sesuatu yang barang baru, ya, barang baru. Hanya saja saya sangat menyayangkan organisasi setua ini 85 berdiri, memiliki cabang, memiliki kepengurusan struktur di tingkat provinsi sampai cabang kabupaten kota yang sudah sangat banyak. Tetapi sampai hari ini IKADIN belum memiliki lembaga bantuan hukum. Nah, oleh sebab itu kami sangat berharap sekali, ya kan? Saya ngomong pada Bang Magdir, saya ngomong sama Bang Sekjen, Bang Rito, ayo Bang, IKADIN segera LBH-nya kita urus. Kita asistensi sampai LBH IKADIN nanti lolos akreditasi Mahkamah Agung, lolos akreditasi Kemenkumham RI. Oh siapa? Oke, saya sangat berharap itu. Oleh sebab itu kami berharap banget output dari legal update ke-21 ini nanti LBH berdiri. LBH IKADIN berdiri. Mulai dari tingkat pusat DPP, terus struktur bawahnya tingkat DPD provinsi, sampai yang paling bawah ya tingkat DPD. Harapan kami begitu. Nanti akan kita asistensi bagaimana supaya bisa sampai lolos akreditasi Kemenkumham RI. Oke, ngomong sejarah pengertian LBH ya kan. Fondasi Nirlaba tujuan utamanya memang kalau berbicara LBH itu tidak bisa kita bicara soal cuan, soal duit, soal profit. Lembaga bantuan hukum itu memang untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2021 tentang bantuan hukum. Nah, panjang lah ngomong sejarah LBH itu. Sebelum prakemerdekaan, pasca kemerdekaan RI sudah diatur kan dalam HIR. Contoh, orang diancam dengan pidana mati. Jaksa wajib menanyakan pada terdakwa memerlukan penasihat hukum atau tidak. Pasal 83 ayat 6 HIR. Ya kan? Jelas. Sehingga LBH itu sudah sangat lama sekali ada di Indonesia, baik prakemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Kalau rekan-rekan ingat istilah yang sangat familiar zaman dulu itu pokrol, kan? Pokrol itu penyebutan seorang pengacara, ya kan? Waktu zaman kemerdekaan itu sudah ada istilah itu dalam sejarah
baru ada asosiasi advokat yang dibentuk era kolonial disebut Balai van Advocaten. Yang didirikan oleh Mr. Sastro Mujono, Mr. Iskak, dan Mr. Sunarjo. Cuman dalam perkembangannya beliau tidak begitu intens dalam hal pendampingan pembelaan hukum, tapi lebih intens dalam hal perpolitikan sehingga LBH itu menjadi tenggelam. Itu di masa-masa era kolonial. Next, selanjutnya. Oke. Next, ya kan. Ini mulailah masuk. Next, lanjut Mas Ari. Ya. Nah, ini mulai masuk di pasca kemerdekaan. Barulah ada berdiri Persatuan Advokat Indonesia yang pada 1 tahun berikutnya ada berdiri Peradin. Nah, tapi lama kelamaan tidak cukup lah ini dengan kebijakan pemerintah waktu itu ya. Jadi justru organisasi advokat itu muncul pasca merdeka itu PAI itu Persatuan Advokat Indonesia. Tapi ya dalam berjalannya waktu eksistensinya tidak begitu jalan sehingga muncul Peradin. Peradin pun begitu. Ya. Akhirnya inilah titik berdirinya IKADIN. Tahun 85. Dengan lahirnya wadah baru ini, Peradin mulai hilang pamornya. Rekan-rekan tentu sangat bangga kita mempunyai organisasi advokat yang setua ini. Tahun 85 sudah berdiri. Diinisiasi oleh Bang Buyun waktu itu. 2 tahun kemudian, tahun 87 baru berdiri IPHI. Tahun 88 baru berdiri Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia AKHI. Tahun 89 baru berdiri kemudian Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal AKHPM. Tahun 1990 berdiri AAI, Asosiasi Advokat Indonesia. Terus Himpunan dan Pengacara Indonesia HAPI tahun 98 berdiri. Syarikat Pengacara Indonesia tahun 2023 baru berdiri dan APSI tahun 2023 itu APSI berdiri terakhir, ya kan? Yang selalu mengeklaim hari ini yang terbaik, yang terbesar, single bar, Peradi itu baru lahir tahun 2005. Pasca Undang-Undang Advokat 18 2003. Itu sejarah LBH sampai organisasi advokat di Indonesia. Kemudian Bang Buyung waktu itu memang sebagai sosok pioner yang mengasistensi inisiator, founding father LBH di Indonesia yang pada akhirnya dituangkan, dibentuklah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada tahun 1970. Nah, ini beliau ketika itu didukung oleh Gubernur DKI Ali Sadikin mendirikan itu, dan rekan-rekan bisa ketahui kiprah dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini yang punya cabang di mana-mana. Ada LBH Jakarta, LBH Jogja, LBH Lampung, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Papua, dan lain sebagainya. Itu embrionya dari 28 Oktober 70 yang diinisiatif didirikan oleh senior kita, pendiri IKADIN, yaitu Dr. Adnan Buyung Nasution. Oke, next. Panjang sejarahnya waktu itu. Nah, kita akan berbicara berikutnya tentang apakah bantuan hukum itu, ya kan? Jelas bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2001 tentang bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selain populer pro deo, secara cuma-cuma. Nah, dalam negara hukum yang baru ingin mengembangkan karakternya, sebuah keniscayaan, ya kan,
Ini sebuah keniscayaan, ya kan, peranan gerakan bantuan hukum untuk orang miskin, ya kan. Eh, akan tetapi pertanyaannya rekan-rekan, yang kadangkala saya itu juga masih bertanda tanya. Rekan-rekan menahbiskan diri sebagai seorang lawyer, seorang advokat, ya kan. Tentu sedari awal, ya kan, berusaha mencari pundi-pundi penghasilan atau mencari cuan lah. Gampangnya begitulah. Tapi perlu rekan-rekan ingat, apakah itu tujuan utama kita menjadi seorang advokat? Ya, kita nangani klien, dapat perkara, kita dapat cuan, dapat uang. Ya kan? Apakah itu? Perlu rekan-rekan ingat. Ya kan? Seberapa banyak dari rekan-rekan advokat yang mempunyai kepedulian, yang mempunyai minat, yang mempunyai pengalaman panjang menangani kasus-kasus orang yang tidak mampu tanpa bayaran. Ini saya yakin menjadi pertanyaan besar, ya, dalam hati nurani rekan-rekan juga lah. Coba ada klien datang ke tempat rekan-rekan, ternyata tidak mampu secara finansial, padahal dia butuh pendampingan hukum. Oke, next Mas Arif. Jawabannya di slide berikutnya. Nah, ingat pasal 22, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Anda sebagai advokat telah disumpah dan tunduk dengan undang-undang advokat. Pasal 1 wajib kita mendampingi. Tidak boleh menolak. Walaupun yang datang itu orang tidak mampu. Pasal 56 KUHP jelas ketika terdakwa tersangka didakwa tindak pidana diancam mati atau seumur hidup, wajib didampingi pengacara. Kalau tidak mampu, negara yang menyediakan. Sehingga ketika proses penyidikan di kepolisian pasti kalau ada tersangka diancam dengan hukuman mati atau pidana 16 tahun, pasti langsung dicarikan penunjukan, ya kan, advokat penunjukan, karena pasal 56 KUHP gitu loh. Dan itu tidak boleh menarik biaya karena harus dengan cuma-cuma. Ya. Oke, itu kembali lagi ya soal pasal 22 ayat 1, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mau. Nah, ini saya rasa masih sangat luar biasa rekan-rekan, karena kalau masuk di firma hukum, di law office, ya kan, pasti berbayar lah ibaratnya, ya kan, ada fee lawyer-nya dan lain sebagainya. Oke, next. Apa sih sebenarnya tujuan bantuan hukum? Ya kan, 1, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Karena rekan-rekan paham kan, tidak semua masyarakat yang mempunyai persoalan hukum mendapatkan akses terhadap keadilan itu. Nah, disinilah salah satu tujuan kenapa harus ada bantuan hukum. Yang kedua, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Jelas, ya kan? Equality before of the law. Semua sama kedudukan kita di depan hukum. Baik kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, sama. Tidak ada perbedaan di depan hukum. 3, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan cara terangkat seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Rekan-rekan bisa pahamilah poin nomor 3. IKADIN aja berapa yang sudah ada cabangnya, kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Sama. Advokat juga belum merata. Coba kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Jatim ya, Banten,
Lampung itu masih mah bisa merata lah jumlah advokatnya. Coba rekan-rekan berpikir yang di daerah Papua, Kalimantan Utara, mungkin Kalbar, Kalimantan Barat, yang persebaran advokatnya begitu banyak. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Akhirnya membentuklah bantuan hukum di wilayah-wilayah yang belum ada advokatnya, supaya masyarakat dapat mengakses bantuan hukum. Tuh. 4. Mewujudkan peradilan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jelas kalau itu. Next. Ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan mulai bicara soal teknis, rekan-rekan. Seperti yang saya janjikan tadi di depan, saya katakan, ayo, LBHI Kadin kudu mulai bangkit. Harus mulai eksis berdiri. Gimana caranya? 1. Segera persiapkan tim pendirian untuk LBHI Kadin. Di tingkat DPP dibentuk tim yang akan mempunyai tugas membentuk LBH sampai selesai. Di tingkat DPD, di tingkat DPC sama. Ketika tim itu sudah terbentuk, ya kan, tim ya kan, yang mana tim tentunya yang di tingkat DPP perintah ketua umum dan sekjen, di tingkat DPD perintah ketua dan sekretaris, begitu di DPC. Bentuk tim ini mencakup visi misi program dan kegiatan LBH. Ya, tim ini bentuk pendirian dan tim ini mulai menyusun visi misi program dan kegiatan LBH. Kalau menurut saya rekan-rekan, nggak usah muluk-muluk untuk visi misi program apa, yang penting LBH Kadin berdiri dulu. Soal program gampang, itu urusan belakangan. Kegiatan apa yang penting LBH berdiri dulu. 1. Setelah tim ini terbentuk, siapa yang akan ditunjuk sebagai pendiri LBHI Kadin, dan itu dituangkan dalam akte pendirian. Kalau hemat saya, pandangan saya, DPC, DPD tidak usah membuat akte pendirian, semua nginduk dari aktenya LBH pusat. Jadi aktenya 1. Itu loh. Aktenya 1, DPP mempunyai akte pendirian LBH. Yang akte pendirian LBHI Kadin itu bisa digunakan untuk rekan-rekan di tingkat DPD dan juga di tingkat DPC. Jadi teman-teman DPC dan ini nggak usah repot-repot buat akte. Akte cukup 1. Karena apa? Semua kepengurusan LBH, baik di tingkat DPC dan juga DPD, semua yang mengiskakan adalah pengurus DPP atau LBH DPP Kadin. Gitu loh. Jadi 1. Misal DPC Kota Semarang sudah terbentuk, struktur kepengurusannya, segera ajukan SK ke LBH DPP melalui LBH DPD, supaya jalur koordinasinya itu dapat terlaksana. Kan jelas secara ADPRTI Kadin, secara peraturan organisasi, ada jalur instruktif, ada jalur koordinatif, ya kan? Oke, akte pendirian dibentuk, ya kan? Identitas pendiri, tujuan pendirian, struktur organisasi dan kegiatan yang akan dilakukan, ya kan? Akte wajib hukumnya LBHI Kadin segera membuat akte pendirian, yang mana dari akte pendirian itu segera untuk mengurus SK Kemenkumham, supaya LBHI Kadin diakui dan terdaftar di Kemenkumham RI, ya kan? Dari SK Kemenkumham melakukan verifikasi, artinya izin diterima, kemudian diterbitkannya SK pendirian LBH. Nah, saya ulangi, akte LBHI Kadin cukup 1 dari DPP,
LBH tingkat DPD atau tingkat provinsi dan LBH tingkat DPC atau kabupaten kota semua menginduk terhadap akte itu. Pertanyaannya, Pak Taufik, nanti kalau kita mau ngurus akreditasi bagaimana? Ya pakai aktenya satu itu, pakai aktenya LBH DPP. Apakah diperbolehkan? Boleh. Dan itu sudah kami lakukan di LBH Ansor. Ya kan, macam itu. Oke, next, Mas Arif. Suara saya jelas, Mas Arif ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lanjut. Oke. Ya, setelah akte pendirian, ya kan, strukturnya sudah dibentuk, ya kan, mempunyai program kerja, pelaksanaan bantuan hukum, mempunyai kantor, otomatis lah kalau kantor DPC, DPD, kadang pasti punya, otomatis lah LBH karena masih baru, nggak usah muluk-muluk cari kantor sendiri, pisah dengan kantor DPC, DPD, udah jadi satu aja dengan kantor DPC dan DPD, karena kita baru merintis, dulu apa namanya dua, misal DPC Kota Semarang, sampingnya LBH Ikadin Kota Semarang, atau pengurus DPD Ikadin Jawa Tengah, sampingnya LBH Ikadin Jawa Tengah. Bagus, nggak usah muluk-muluk, masih baru berdiri kita, yang penting berdiri dulu, eksistensi melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Oke, berdirilah, akte, struktur, kantor semuanya diajukan SK Kemenkumham, turunlah SK Kemenkumham, akhirnya mendapat keterangan terdaftar, dan selanjutnya ketika ini sudah berdiri semuanya, kita akan ngomong soal akreditasi LBH, rekan-rekan. Oke, kalau ngomong akreditasi LBH, itu bukanya setiap 3 tahun sekali. Dan semua aturan main tentang akreditasi dan verifikasi rekan-rekan bisa pelajari, bisa baca di Permenkumham nomor 3 tahun 2013. Lengkap di situ apa saja yang harus dipersiapkan supaya LBH Ikadin lolos akreditasi. Next, Mas Arif. Ya kan? Ini, nah, persyaratan ini ya. Nomor 3, next. Ya, next. Nah, ini khususnya di sini, rekan-rekan. Rekan-rekan perlu kami ceritakan sedikit. Saya mendirikan LBH Ansor Jawa Tengah tahun 2015. Waktu itu kami ikut akreditasi tahun 2018. Alhamdulillah lolos. Pertama kali ikut akreditasi lolos. 2015 mendirikan, lalu 2015, 16, 17, 3 tahun kami nabung kasus. Ya, kami nabung kasus. Kenapa kamu harus nabung kasus? Tujuannya adalah yang kita akan incer adalah ketika akreditasi itu dibuka pendaftarannya. Karena akreditasi tidak setiap tahun. Akreditasi itu 3 tahun sekali baru buka. Nah, 3 tahun 15, 16, 17 kita itu nabung kasus, baik itu pendampingan pro bono yang pidana, baik itu pendampingan gugatan perceraian yang pro bono, ya kan? Dan juga non litigasi. Kita tabung untuk sama. Ketika membaca pasal 15, ya kan? Permenkumham nomor 3 itu syaratnya ya fotokopi dan akte pendirian lembaga bantuan hukum, fotokopi anggaran dasar rumah tangga, fotokopi akte pengurus lembaga bantuan hukum atau organisasi, fotokopi surat izin beracara advokat masih berlaku, fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum, fotokopi NPWP, laporan keuangan rencana program bantuan hukum. Nah, soal dokumen persyaratan ini gampang.
nggak usah bingung, nggak usah musik, nggak usah mumet, ya kan? Di DPP, di DPD, di DPC itu kan juga punya admin kantor, ada paralegal. Biasanya kita gunakan paralegal. Kenapa? Karena salah satu pointer dilakukan verifikasi nanti, LBH harus punya paralegal, gitu loh. Paralegal kan boleh sarjana SMA, ya kan? Jasanya SMA tidak harus sarjana hukum, ya kan? Nanti ada pendidikan khusus. Nah, ini syarat-syaratnya yang harus rekan-rekan persiapkan ketika akan mengikuti verifikasi akreditasi di Kemenkumham RI. Next, Mas Arif. Nah, oke. Tadi kami menyinggung LBH Ansor punya pengalaman 2015, 16, 17 poso, ya kan? Poso nabung kasus untuk ini, ya kan? Akreditasi dilakukan dengan mengklasifikasikan lembaga bantuan hukum atau organisasi berdasarkan satu jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait dengan orang miskin. Dua, jumlah program bantuan hukum non litigasi. Alah non litigasi ya banyak itu kita ngadakan ngumpul ke warga kita RT, warga DKI, sosialisasi undang-undang ITE, warga RT 1, RW 2, kelurahan Patemon, Kecamatan Gunung Pati, itu udah masuk program bantuan hukum non litigasi, ya kan? Ada arisan ibu-ibu, kita hadir di situ, kasih backdrop belakangnya, pemahaman hukum tentang undang-undang perkawinan kepada warga. Nah, itu contohnya program non litigasinya. Jumlah advokat yang dimiliki karena namanya DPC Kadin, DPD Kadin pastilah advokat semuanya, nggak usah diragukan. Pasti sudah mempunyai SIM dan BAS, berita acara sumpah. D. Pendidikan formal dan non formal yang dimiliki advokat dan paralegal. Nah, ini pengaruh juga rekan-rekan, kenapa pendidikan formal dan non formal yang dimiliki advokat. Formal jelas lah ya, S1, S2, doktoral. Non formal pendidikan brevet pajak, PKPM, pendidikan khusus profesi mediator, kurator, dan lain sebagainya, ya kan? Dan paralegal. Nah, makanya nanti kami ajari bagaimana supaya kita tidak hanya mempunyai advokat, juga paralegal. Admin aja itu, admin kantor itu jadikan paralegal. Selesai sudah itu. Kasih SK oleh ketua LBH-nya, paralegalnya 1, 2, 3, 4. Ya kan, macam itu. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum. 6, jangkauan penanganan kasus, status kepemilikan dan sarana kantor. Rata-rata nyewa lah, teman-teman DPD lah, jarang lah, yang penting kantor sendiri lah. Itu nanti harus ada keterangannya, surat sewanya, surat kontrak kantornya, macam itu harus dilampirkan ketika akreditasi verifikasi. Usia atau lama berdirinya LBH, anggaran dasar, aparatur keuangan, MPWP, jaringan yang dimiliki sama seperti yang tadi saya kemukakan. Oke. Nah, klasifikasinya akreditasi itu A, B, dan C. Apa bedanya? Klasifikasi A, B, dan C. Nih, kalau akreditasinya pengen lolos A, paling nggak setahun itu harus menyelesaikan 60 kasus, rekan-rekan. Nggak gampang itu. 1 tahun 60 kasus pro bono loh ya. 60 kasus pro bono, ya kan? Terus jumlah bantuan komunikasi minimal 7 program. Jumlah advokat paling sedikit 10 orang. Paralegal juga minimal 10 orang. Next, Mas Arif. Slide berikutnya, Mas Arif. Next, Mas Arif. Next. Nah, ini. Ini pengen lolos A, syaratnya sulit. Sulit. Udah lah, nggak usah muluk-muluk. Kita yang penting C aja. Yang penting kita lolos tahap awal dari Kadin itu. Nggak usah muluk-muluk ngejar A, ya kan? A itu minimal 60 kasus. Minimal 7 program non litigasi, jumlah advokat minimal 10, paralegal 10, berikan formal dan formal yang dimiliki advokat paling rendah S1, dan paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal, jangkauan penanganan kasus atau wilayah provinsi, kabupaten, kota. Oke, ini ya. Next, Mas Arif. Kalau akreditasi B, ya kan? Akreditasi B,
Next, Mas Arif. Minimal 30 kasus. Nah, minimal 30 kasus. Kalau A kan 60 kasus, ya kan? Terus program, kalau dikasihnya 5 program, jumlah advokat minimal 5. Nah, advokat minimal 5, paralegal juga 5. Itu untuk kategori B. Next, Mas Arif. Lanjut. Kategori akreditasi C. Nah, C itu minimal setahun 10 kasus. Ini yang mayoritas, ya kan? Mayoritas sahabat-sahabat LBH se-Indonesia itu yang lolos itu rata-rata C. Jarang sekali yang A. Jarang sekali. Bisa di nanti saya sampaikan daftar-daftarnya itu yang lolos A itu LBH mana, yang B mana, yang C mana, ya kan? Jumlah advokatnya minimal 1 orang. Mosok DPC orang advokatnya kan nggak masuk akal kan, apalagi DPD minimal 1 orang, ya kan, untuk akreditasi C itu advokatnya. Paralegalnya minimal 3. Oke. Tuh, next, Mas Arif, ya kan? Oke, ya. Rekan-rekan, perlu rekan-rekan ketahui ya, LBH se-Indonesia yang lolos akreditasi itu tidak banyak sebenarnya, ya kan? Berdasarkan dari SK Menteri Hukum dan HAM ini yang terbaru ya, yang 2021 kemarin, ya kan? Yang 2021 kemarin, ya kan? Ya. Nah, ini kami dapatkan dari Kemenkumham RI karena kami lolos akreditasi mesti dapat dokumen ini. Jadi SK Kemenkumham RI tentang lembaga LBH yang lolos akreditasi se-Indonesia itu ya, saya bacakan, belum sempat saya buat di slide-nya, ya kan. Provinsi Aceh itu hanya ada 24 yang terakreditasi. Bali, ya, Bali hanya ada 6 LBH yang terakreditasi. Bali. Provinsi Banten 21 LBH yang terakreditasi. Provinsi Bengkulu 13 LBH. Provinsi Yogyakarta 22 LBH. DKI Jakarta 41 LBH. DKI Jakarta. Dan rekan-rekan tahu, dari 41 LBH se-DKI Jakarta yang lolos, yang kategorinya A, cuma 1 LBH Mawar Saron. Yang lainnya C, yang lainnya ada B beberapa. Gitu. Terus Provinsi Gorontalo itu 10 LBH, Provinsi Jambi 17 LBH, Provinsi Jabar, Jawa Barat ini 50 LBH. Provinsi Jawa Tengah 60 LBH, Provinsi Jawa Timur yang terbanyak ini 65 LBH. Terbanyak Jawa Timur nih. Kalimantan Barat 5 LBH, Kalimantan Selatan 7 LBH, Kalimantan Tengah 9 LBH, Kalimantan Timur 18 LBH, Kalimantan Utara 1 LBH. Terus saya bacakan lagi, masih ada urutannya. Tidak banyak. Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Maluku, ya kan, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat itu cuma ada 7 LBH, NTT itu cuma ada 9, Papua ini 1, 2, 3, 4, 5, Papua Barat 1 LBH, ya kan, nah, ini peluang LBH Ikadin segera mengurus LBH Ikadin dan ikut akreditasi. Insya Allah lolos lah. Ini contoh akreditasi yang kami lakukan. Ini yang pertama kali kita lolos di tahun 2018 mengurus akreditasi, 2019 sampai 2021. Next, Mas Arif, lanjut. Yang Jawa Tengah ya. Oke. Nah, ini yang tahun kedua kemarin. Baru lolos 2022 sampai 2024. Ini contoh sertifikat akreditasi langsung ditandatangani oleh Menkumham RI Yasona Laoly. Nah, ini rekan-rekan
Ini untuk motivasi saja ya rekan-rekan. LBH Ansor aja mampu, apalagi Kadin. Itu ya. Persebaran kita ini dari lihat nih. Next Mas Arif. Mas Arif. Nah, nih. Ini untuk motivasi rekan-rekan dalam mendirikan LBH Kadin. Persebaran kita di seluruh wilayah Indonesia. Papua kita ada. Aceh kita ada. Gorontalo, Sumbar, Riau, Kalbar, apalagi Jawa, ya kan, Sulawesi Selatan. Ini motivasi rekan-rekan Ikadin supaya segera mendirikan LBH. Penting sekali, yakin ketika nanti LBH Ikadin itu sudah berdiri, sudah eksis, pasti banyak yang akan minta bantuan hukum ke LBH Ikadin. Bayangin LBH Ikadin, sosok Bang Buyung 85 mendirikan Ikadin, tahun 70 dirikan YLBHI sebagai embrio LBH Jakarta, LBH Jogja, LBH Riau, LBH Lampung. Masa sampai sekarang LBH Ikadin malah nggak berdiri, malah nggak ada. Kan miris sekali rekan-rekan. Next. Ya, Mas Arif next. Nah, ini kantor-kantor LBH Ansor ya, Nusantara. Ada 131 kantor LBH Ansor Nusantara. Ini belum diupdate. Update terbaru kemarin Minggu kita lihat di database itu 146 update terbaru macam itu. Oke, ya mungkin itu saja Mas Arif dan juga rekan-rekan. Pada prinsipnya LBH Ikadin sangat punya peluang besar menjadi LBH terbesar. Sangat punya peluang karena kita adalah punya sejarah panjang. Bang Buyung sebagai funding pendirian LBH di Indonesia yang akhirnya mendirikan Ikadin, kita sebagai penerusnya maksudnya nggak mampu. Sudah dibukakan jalan sama senior kita. Sebab itu harapan kami LBH DPP Ikadin segera terbentuk, menyusun kepengurusan, buat akte, dan DPD-DPD yang sudah ada tinggal mengajukan SK kepengurusan ke DPP. Jalan, papan nama dibuat, kop surat, stempel, dibuat semuanya untuk persiapan nanti ketika 2024 buka akreditasi, ya kan? Dan nanti rekan-rekan bisa rasakan kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan mendampingi masyarakat yang tidak mampu, yang terdolimi secara hukum. Nikmatnya luar biasa. Apa kenikmatan? Kalau menurut pemahaman saya sebagai seorang Muslim, haitsu min layah tasib, mendapatkan klien dari arah yang tidak terduga. Itu pengalaman saya ketika saya khidmat di LBH Ansor, saya mendampingi klien-klien tidak mampu, tapi setelah mendampingi itu hikmahnya rekan-rekan, tahu-tahu ada orang telepon minta bantuan hukum, orang yang ada cuannya, yang ada berbayarnya, tidak pro bono. Itu terus saya alami dalam selama saya menjalani proses mendirikan LBH sampai lolos 2 kali akreditasi. Banyak kasus pro bono yang kami tangani, yang kami pegang, dan hikmahnya ada kepuasan batin dan juga rezeki yang tak terduga dari arah manapun. Oke, gitu aja Mas Arif. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dibukan maaf yang sebesarnya. Di sini kita sambung dengan diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik atas materinya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand terlebih dahulu. Di sini saya lihat juga ada Pak Dr. Nunung Agno, Ketua Bidang Pembelaan Profesi. Selamat bergabung Pak.
Oh, ada Bang Nuno. Siap, Dokter Nuno Makno. Ini ketua saya, Mas Harif, di Siap, bidang Pak. pembinaan profesi. Dokter Mendampingi Pak Nuno. Taufik. Siap, Abang Da. Dokter Baik, Nuno terima, Makno, SMH. terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, ini ada yang mau bertanya, silakan Pak Ade Putra. Bisa Ya, disebutkan dulu berasal dari mana Pak? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan Pak Topik, saya dari Padang, Kadin Padang. Memang kita di Padang ini masih kecil ya, belum terlalu besar untuk di Kadin. Saya sangat apresiasi sekali tadi Pak Topik bilang ini harus dibentuk segera LBH di Kadin ya untuk di masing-masing daerah. Ini juga sebagai sarana, saya mendukung juga. Tapi ya sarana juga buat kawan-kawan yang baru pelantikan kan, yang masih bingung beracara walaupun udah ikut ini seminar ini itu, tapi ya tetap aja kalau nggak praktek kan repot juga. Nah, memang ini sarana sebenarnya. Nah, tapi ya memang LBH ini kan memang dimulai dari pusat dulu. Bagaimana yang ini itunya ya pusat yang kendaliin kan. Nah, kita daerah ini kan ikut-ikut aja. Tapi kalau untuk di pusat sendiri, kebetulan saya bolak-balik Padang, Jakarta. Untuk pusat saya siap untuk membantu di sini. Untuk disuruh juga ya BH pusat apa gitu. Mau diurus apa gitu. Ayo gitu. Itu Pak Topik. Nah, pertanyaannya kapan nih kita mulai nih untuk LBH di pusat sendiri? Iya, saya siap juga nih. Oke, siap. Bang Ade Putra, Padang. Iya, Bang. Memang kita itu, ya kan, kadang-kadang saling menunggu persoalannya itu. Saya sepakat, Bang, sama Bang Ade Putra. Ini harus dimulai dari DPP. DPP segera membentuk struktur kepengurusan LBH DPP Kadin. Itu sebagai pionir pertama kita. Setelah itu, ya kan, setelah itu DPP, ya kan, memberikan surat, memberikan instruksi, memberikan guidance, SOP kepada DPD dan DPC untuk segera juga membentuk kepengurusan LBH, baik di tingkat DPD maupun DPC. Kalau itu sudah dilakukan, karena apa? Satu, kita punya struktur masif dari DPP, DPD, DPC, ya kan? Ketika DPP ini sudah terbentuk, kepengurusan segeralah DPD dan DPC dihimbau untuk segera membentuk kepengurusan LBH di Kadin. Terus bagaimana bagi LBH yang sudah ada? Ada Bang Ade Putra, LBH Kota Semarang itu sudah berdiri. Dulu itu, ya kan, di LBH Kadin Jawa Tengah, dulu bahkan saya ikut sebagai tim yang melakukan fit on proper test calon direktur LBH Kadin Jateng. Kita nyewa hotel, kita ada SK ya, SK tim, ya kan, tim ad hoc begitu. Kita buka pendaftaran waktu itu. Kita buka pendaftaran siapa yang mau mendaftar sebagai direktur LBH Kadin Jateng. Ada beberapa proposal yang masuk, kita verifikasi dan kita akan fit on proper test. Sampai sejauh itu rekan-rekan perlu tahu. Ya kan? Karena semangat saya lihat rekan-rekan ini untuk mendirikan LBH. Nah, kalau ini tidak ditangkap oleh pengurus DPP, kan eman sekali, ya kan? Kemarin sudah komitmen Mas Ade Putra, Bang Rosid Ridho, setelah ini poan LBH harus segera dibentuk Mas Taufik. Iya, Bang, sepakat. Ayo, saya bantu asistensinya, Bang, sampai nanti lolos akreditasi. Oke, Mas. Kalau tidak salah DPP sudah ada, Mas Ade Putra, beberapa nama yang akan duduk di struktur nanti yang akan masuk di akte pendirian, ya kan? Di akte pendirian LBH Kadin.
Yang kedua di struktur kepengurusan. Sudah ada itu. Kemarin Bang Sekjen, Yos, nanti Cak dorong lagi Mas Adi Putra. Semoga setelah Lebaran ini segera nanti di launching, ya kan? Sudah di launching, ya kan? Sudah di launching dan nanti diikuti teman-teman yang misal Padang, misal Jatim, Bengkulu dan sebagainya lah, macam itu. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Taufik. Oh ya, Ini kolom dari chat ya. Bapak Damar Priyo Wibowo. Izin Tanya apa bertanya. membacakan pro bono Bantuan Hukum memberikan LBH. Oke, dari Damar Priyo Wibowo. Dari mana ini Pak Damar Wibowo itu? Ya kan? Begini, Pak Damar, pada prinsipnya Pak Damar, kalau organisasi bantuan hukum itu memang tidak boleh memungut bayaran. Artinya apa? Cuma-cuma, ya kan? Artinya cuma-cuma. Jadi semua organisasi bantuan hukum, ya kan, itu tidak boleh memungut fee dari klien. Sehingga ada istilah pro bono dan pro deo. Kenapa LBH ini tidak boleh memungut? Ya karena memang secara aturan undang-undang bantuan hukum, LBH itu didirikan untuk membantu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Sehingga ketika ada calon klien yang datang ke LBH mengisi formulir permohonan bantuan hukum, ya kan, mengisi formulir permohonan hukum, syarat selain KTP apa yang minta? SKTM, surat keterangan tidak mampu, harus punya, ya kan? Kalau tidak punya SKTM, jangan-jangan ini orang mampu. Sumaker jangan-jangan, sugih maca kiri istilahnya, ya kan? Orang kaya tapi bergaya tidak mampu, lari ke LBH minta bantuan. Oh no, nggak bisa diakalin karena yang ke LBH itu adalah salah satu syaratnya adalah harus punya SKTM. Itu. Ketika nanti LBH atau OBH, Bantuan Hukum ini lolos agitasi Mahkamah Agung, agitasi Kemenkumham RI, mohon maaf, ya kan? Itu setiap tahun mendapatkan anggaran dari pemerintah. Dengan cara apa? Setiap perkara yang kita tangani itu bisa dirembus, ya kan? Perkara pidana itu ada tarifnya, ya. Pidana itu mulai dari tingkat penyidikan itu bisa direimburse sampai tingkat berikutnya yaitu persidangan itu bisa direimburse, ya kan? Sama juga perkara perdata, perceraian misal itu juga bisa direimburse kalau kita sudah terakreditasi, syaratnya itu, ya kan? Lalu kita bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa anggaran. Termasuk yang kegiatan non litigasi tadi, penyuluhan hukum di sekolah SMA ini, SMK ini, SMP ini, kita penyuluhan hukum yang laksanakan LBH, IKADIN. Itu bisa mendapatkan anggaran dari pemerintah kalau sudah terakreditasi. Sumbernya selain Kemenkumham, mana? Dari Pemkab atau Pemkot atau Pemprov. Syaratnya apa? LBH adakan MOU dengan Pemkab atau Pemkot atau Pemprov. Akan tetapi Pemkab atau Pemkot harus punya perda bantuan hukum. Dilihat dulu. Coba deh Bang Adi Putra Padang, sudah punya perda bantuan hukum belum? Lihat, kalau sudah punya perda bantuan hukum, bisa nanti ngadakan MOU dengan LBH IKADIN Padang.
MOU untuk penanganan perkara masyarakat tidak mampu. Sehingga ketika LBH Ikadin Padang dapat perkara, dapat dirembuskan ke pemerintah Kota Padang. Contohnya begitu. Itu ya untuk tadi Mas siapa tadi? Mas Halid tadi ya kan ucapan kita ya kan. Mas Damar Priyowibowo Ya. ya kan tentang pro bono. Ini ada lagi pertanyaan dari Advokat Rosdiana Lubis SH. Izin bertanya, apa yang harus jika lakukan jika awalnya klien datang ke kita itu benar-benar tidak mampu. Tapi setelah berjalannya waktu ternyata klien tersebut mampu. Ini banyak yang terjadi. Dan syarat apa yang paling mendasar untuk menerima bantuan hukum? Apakah harus diteliti calon klien tersebut sampai ke desa atau bagaimana petunjuk dan pencerahannya? Makasih, sukses Anda selalu. Oke, terima kasih. Saya Rekan Rosdiana Lubis. Kalau yang Anda ceritakan ini mungkin klien datang ke law office ya, ke kantor Anda ya. Jadi kalau persoalan datang ke kantor law office, ke firma, itu ya semuanya kembali lagi ke kita. Ya kan, kembali ke advokat masing-masing. Apakah itu memang tetap akan kita tangani karena tidak mampu, ya kan? Apakah kita akan berhenti di situ dengan cara kita meminta di lawyer karena dia orang mampu? Nah, karena datangnya ke law office. Kalau itu memang dari awal datangnya ke LBH Ikadin, itu memang harus diperuntukkan pada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial. Ditunjukkan dengan apa? Yaitu SKTM, keterangan tidak mampu. Ya kan? Kalau teman-teman LBH tentunya punya jejaring. Ya kan? Ini benar nggak sih SKTM-nya orang ini? Kan bisa dicek juga ke teman-teman jaringan. Oh, ini sebenarnya memang mampu orang itu nggak layak didamping LBH itu dari hasil profiling, dari hasil kita tracking ke jejaring kita, gitu loh. Selain itu kan juga pasti bisa dipastikan, wah rumahnya aja masih tertanah, terus belum ditembok permanen, masih pakai papan kayu, nggak punya MCK, masih pakai sungai, ya kan hal-hal begitu seharusnya kan kita aware kan, kita paham bahwa ini memang layak didampingi dari LBH. Tapi kalau itu masuknya ke kantor pribadi kita, terus dari awal dia ngomong nggak mampu, ternyata orang mampu, nah itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Apakah akan kita suruh ke LBH, kita tidak mau mendampingi, itu ya silahkan rekan-rekan yang bisa menjabarkannya sepanjang pengalaman rekan-rekan beracara. Sore Pak, Ya, sorry. maaf Pak, saya ini ada pengalaman. Waktu saya belum terangkat jadi pengacara sih, saya ada pengalaman ini. Nah, ada klien itu saya sarankan ke LBH gitu. Saya itu masih magang di situ. Saya sarankan ke LBH. Nggak tahu Terus? LBH apa dia datang gitu. Nah, LBH-nya nolak gitu. Dengan alasan kayak gini. Itu kasus tidak berdampak sama negara gitu. Akhirnya dia tolak. Nah, di sini saya nanya, LBH itu ada kasus tertentu tidak dia tangani gitu, atau semua kasus? Soalnya ada dulu orang saya sarani ke LBH gitu, soalnya dia nggak mampu gitu kan. Saya juga nggak bisa bantu, soalnya saya masih belum ada izin gitu, masih magang. Nah, terus saya saranin ke LBH gitu, tapi ditolak dengan alasan kasusnya tidak berdampak sama negara. Oke, Mas Trisha Putra, seperti yang tadi saya sampaikan, ya kan, LBH itu kan organisasi nirlaba, bantuan hukum untuk menangani masyarakat tidak mampu. Nggak ada, mana ada LBH pilih-pilih kasus itu. Nggak boleh. Nggak mau kamu perkara pidana, mau kamu perkara perdata, ya kan,
Mau Kok penipuan, mau cerai. mau cerai, mau penipuan, mau pencabulan, pemerkosaan, pembunuhan, semuanya. Sepanjang orang itu tidak mampu ya catatannya. Iya, iya. Ingat, ya kan? Sepanjang bisa dibuktikan dengan SKTM, Kak. ya kan? Macam sepanjang dia punya KIS, kartu Indonesia Sehat, sepanjang kan Oh, kategori masyarakat tidak mampu di Indonesia itu kan selain SKTM apa? KIS, Is. kartu Indonesia Sejahtera, ya kan? Terus Nah, apalagi kartu Indonesia Pintar, KIP. Itu kan kategori-kategori masyarakat yang tidak mampu di Indonesia itu dibuktikan dengan itu. Ada kartu KIP, ada kartu KIS, ada SKTM, dan lain sebagainya, ya kan? ya. Nah, kalau ada LBH yang didatangi kok alasannya seperti yang Mas Tri Saputra bilang tidak berefek terhadap negara, itu ya nggak masuk akal lah. Mana ada LBH kok begitu? Nggak ada, nggak ada. Contoh LBH Ansor semua Mas, ya kan kita dampingi, bisa dicek LBH Ansor Maluku mana gugatan sampai Mahkamah Agung, PT UN yang terbaru. Dampingi apa? Mahasiswa yang di DO, ya kan, oleh Uncas Maluku itu apa? Kampus apa Maluku itu pro bono itu. Ada 4 mahasiswa yang di DO, ya kan, kita dampingi, akhirnya sampai juga kasasi Mahkamah Agung menang LBH Ansor Maluku. Coba, itu melawan siapa? Melawan pemerintah Pak, PT UN, ya kan. Terus kasus pencabulan, pemerkosaan, kita dampingi sepanjang itu memang ya butuh pendampingan hukum, termasuk cerai, ya kan, termasuk PMH, beberapa kasus itu. Begitu, nggak boleh. Karena filosofi LBH adalah organisasi nirlaba untuk memberikan bantuan hukum terhadap rakyat miskin. Itu filosofinya, Mas. Jadi nggak boleh. Baik, terima kasih rekan-rekan semua, terutama senior kami, Abangda Dr. Nuno Magno SMH, Ketua Bidang Pembinaan Profesi DPPI Kadin. 1, kita harus punya komitmen bersama tentang LBH ini. Kalau jadi rekan-rekan jangan hanya berharap di DPP sudah, gitu loh. Rekan-rekan yang ada di DPC, yang ada di DPD, kalau memang rekan-rekan itu sudah punya tim, sudah punya calon kader advokat yang akan menjabat sebagai direktur LBH di masing-masing tingkatan, silakan bentuk saja, jangan saling menunggu, ya kan? Kenapa saya bisa katakan begitu? Ketika nanti DPP sudah berdiri ini, apalagi sudah pasti ini, ya kan? Kan sudah berkali-kali ketemu Bang Sekjen, Mas Ridho, sama Ketum juga, Mas Arif tadi juga nyampaikan kan, pusat bantuan hukum DPP Kadin segera dibentuk, di launching. Untuk menyambut itu rekan-rekan, alangkah baiknya rekan-rekan juga sudah membentuk, juga malah menurut saya malah lebih bagus, ya kan. Jadi tidak ada saling menunggu. Yang penting punya komitmen bersama membesarkan IKADIN. Dulu kuncinya adalah punya komitmen bersama dengan IKADIN. Yang kedua, ketika LBH ini sudah berdiri, rekan-rekan, itu adalah merupakan catatan sejarah rekan-rekan di masing-masing daerah, ya kan. Padang, Jepara, Banyuwangi, Situbondo, Lampung berdiri, itu catatan sejarah adalah yang mendirikan LBH Kadin di daerah itu, ya kan. Jadi saya harap habis semua ya itu kan, sudah. semua itu Tadi nanti belum bisa kembali kok. dulu itu, ya kan. Jadi tidak usah saling menunggu, silakan. Tetapi ketika ini di PP sudah launching berdiri, lah ya di bawah sudah ready semuanya, sudah siap semuanya. LBH Semarang, LBH Jepara, LBH Kadin Semarang, LBH Kadin Jepara, LBH Kadin Banyuwangi, LBH Kadin Lampung, LBH Kadin Tarakan dan lain sebagainya. Dan begitu, ya kan. Pesan saya, ketika rekan-rekan di khidmat di LBH yang
menangani kasus pro bono cuma-cuma. Harus juga seimbang. Sama-sama menangani kasus, jangan mentang-mentang nggak ada duitnya, rekan-rekan kerjanya setengah-setengah. Bagi kami di LBH Ansor nggak ada. Sama, kasus yang masuk ke firma hukum kami, semua wajib berbayar. Jelas, ini memang untuk nyari cuan, ya kan? Firma hukum, dari awal kita dirikan untuk nyari duit. Tapi ketika klien itu masuk ke LBH Ansor, kami tidak pernah minta bayaran sedikit pun. Itu. Dan Tuhan Maha tahu. Ya kan? Yakin Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Tahu ketika rekan-rekan ikhlas mendampingi masyarakat. Anda tahu orang itu betul-betul terdolimi secara hukum. Ya kan, diskriminasi oleh penyidik, ya kan, diskriminasi oleh lawannya, tapi nggak punya cuan. Kalau Anda serius betul mendampingi sampai itu menang, pegang omongan saya, pasti bakal dapat perkara kakap. Itu yang pernah kami beberapa kali alami. Itu tadi min haitsulayah tasib, rezeki dari arah tidak terduga, klien dari arah tidak terduga. Tuhan Maha Kaya, Tuhan bisa memberikan kita semuanya. Sekian Mas Arif, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sehat selalu rekan-rekan. Selamat Ramadan 1444 Hijriah. Sekian, mohon maaf dan tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justicia